Hai guys, kembali lagi bersama aku Desi Amelia. Nah, kali ini aku mau buat masakan, bukan masakan ya, makanan yang merakyat, yang pasti disukai banyak orang, maupun kaya ataupun miskin pasti menyukai makanan ini. Apakah nama makanan yang akan kita buat? Yap, dialah tahu. Meskipun tahu itu harganya murah di pasaran, tapi kalau kita buat sendiri sudah pasti terjamin kebersihannya. Dan juga kita bisa tambahkan dengan berbagai macam bumbu-bumbu, jadi rasanya akan lebih enak sesuai selera kita. Teman-teman udah pasti tahu kalau tahu itu terbuat dari kacang kedelai, dan ini kacang kedelainya sudah aku rendam selama semalaman dan aku cuci bersih berkali-kali sampai benar-benar bersih. Ini kacang kedelainya sebanyak 350 gram. Sekarang kita blender dulu kacang kedelainya, dan takaran airnya bisa dilihat ya sampai terendam pas kita memblendernya. Dan ini aku blender sebanyak 2 kali. Setelah di blender kita akan saring, dan aku menggunakan saringan kain seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya saringan kain bisa pakai saringan biasa pada umumnya. Yang penting saringannya itu rapet, jadi ampas kedelainya tidak ikut tersaring. Akan lebih mudah kalau menggunakan saringan kain seperti ini, dan juga hasilnya itu tidak ada ampas sama sekali, jadi murni sari kedelainya aja yang tersaring. Dan satu lagi kelebihan kalau kita menggunakan saringan kain ini, kita bisa memeras sampai benar-benar habis sari kedelainya. Kalau kita pakai saringan biasa, biasanya ditekan-tekan pun masih ada sisa sarinya kan. Nah, ini sudah selesai. Sekarang aku blender lagi, dan ini adalah tahap keduanya. Oh, bukan tahap kedua ya, maksudnya itu tadi kedelainya kan 2 kali aku blendernya, jadi ini yang bagian keduanya. Ini dia sari kedelainya sudah selesai aku saring. Nah, yang membedakan tahu yang kita buat ini dengan yang ada di pasaran, yaitu aku tambahin ini pakai susu UHT. Aku pakai susunya sebanyak 600 ml. Kalau seandainya teman-teman mau tahunya lebih berasa susu, bisa ditambahkan 1 liter atau lebih, boleh aja. Sekarang kita akan masak sari kedelai ini, dan ini sudah aku taruh di kompor. Kita aduk-aduk terus sampai sari kedelainya mendidih. Ini aku tambahin 5 lembar daun salam, jadi nanti ada wangi-wangi rempah-rempahnya, rasanya akan lebih enak. Jangan lupa diaduk-aduk terus sampai mendidih ya. Nah, setelah hampir mendidih, kita tambahkan 1 sendok makan cuka makan. Cukup 1 sendok makan aja ya, jangan lebih, jangan terlalu banyak, soalnya nanti akan berasa cuka aja nanti tahunya. Ini sari kedelainya sudah mendidih, masih kita masak terus, kita aduk-aduk terus. Tambahkan garam secukupnya, teman-teman juga boleh tambahkan penyedap rasa atau bumbu-bumbu lainnya atau kaldu, jadi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, ini sudah cukup, sudah mendidih. Sekarang kita akan diamkan sebentar, baru nanti kita saring. Siapkan wadah atau tempat yang bolong-bolong seperti dandang seperti ini. Aku gunakan dandang, jadi nanti airnya akan langsung turun ke bawah. Jadi kalau seandainya airnya sudah penuh, tinggal diangkat dandangnya dan tinggal dibuang air di bawahnya. Gunakan kain lap bersih sebagai saringannya. Boleh kain lap apa aja, yang penting kainnya bersih. Sekarang kita akan angkat sari kedelainya yang sudah terpisah dengan air. Kita ambil pakai saringan, dan daun salamnya kita buang. Angkat pelan-pelan ya. Angkat semua sari kedelainya sampai habis. Nah, itu fungsi cukanya itu adalah untuk memisahkan sari kedelai dengan air. Jadi nanti sari kedelainya terapung ke bagian atas.
Setelah kita angkat semua sari kedelainya, kita tutup kainnya, tidak usah ditekan-tekan ya. Ini aku cuman ratakan aja, tidak ditekan pakai tenaga. Dan aku gunakan pemberat air dalam mangkok agar kandungan air yang ada di tahunya nanti tidak terlalu berlebihan. Nah, ini sudah aku diamkan kurang lebih selama 15 menit. Aku lihat sekarang hasilnya seperti apa. Nah, ini dia tahunya sudah jadi. Sekarang kita angkat, kita potong-potong, baru kita goreng. Wah, ini tahunya cantik banget tampilannya, tapi ini aku mau potong-potong dulu karena mau digoreng. Ini hasilnya cuma segini aja dari 350 gram kacang kedelai dan 600 ml susu. Kalau seandainya teman-teman mau hasilnya lebih banyak, bisa dibanyakin lagi kacang kedelainya atau susunya. Udah selesai aku potong semua dan sekarang tinggal kita goreng. Nah, ini teman-teman lihat ya hasilnya nih. Yang pastinya kita merasakan kepuasan tersendiri kalau bisa membuat tahu sendiri di rumah. Ini minyaknya sudah aku panasin, jadi tinggal cemplung-cemplungin aja tahu yang sudah dipotong-potong tadi. Aduk-aduk tahunya agar tidak gosong dan ini tinggal menunggu matang. Tahunya sudah matang, sekarang aku mau angkat. Tapi kalau teman-teman mau tahunya lebih garing, boleh digoreng lebih lama lagi sampai benar-benar kering. Tahunya siap kita sajikan, dan ini kalau seandainya sebagai cemilan cocok dicocol dengan saus sambal atau saus tomat. Tapi kalau dijadikan pendamping nasi bisa kita buatkan sambal mata atau sambal terasi, atau mungkin teman-teman punya resep rahasia sambalnya masing-masing, boleh juga ya. Ini rasa tahunya sangat gurih karena ada susunya, apalagi kalau seandainya susunya kita pakai lebih banyak akan lebih gurih lagi, dan juga ada aroma daun salamnya. Selamat mencoba teman-teman, dan jangan lupa nantikan resep lainnya.